teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 Prodi Matematika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi cara menulis daftar rujukan. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vincent Berema dan teman saya Maria. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan atau daftar referensi merupakan bahan-bahan informasi yang langsung dikutip dalam tulisan untuk memperkuat pernyataan. Daftar rujukan berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sumber suatu kutipan. Dalam daftar rujukan, merujuk pada sumber dan pernyataan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Daftar rujukan mencantumkan nomor halaman dari sumber yang dirujuk. Ada 3 bentuk penulisan rujukan, yaitu 1. Body note. Body note merupakan penulisan rujukan yang ditulis langsung di dalam teks kutipan. Yang kedua, footnote. Penulisan rujukan di bagian bawah halaman yang terdapat kutipan. Yang ketiga, endnote. Penulisan rujukan di akhir makalah atau setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Contoh daftar rujukan: 1. Kutipan kurang dari 40 kata. 2. Kutipan 40 kata atau lebih. 3. Kutipan tidak langsung. Kesempatan selanjutnya saya silakan pemateri kedua untuk memaparkan. Oke, jadi baik teman-teman, teknik penulisan daftar rujukan. Di sini ada beberapa cara untuk menulis daftar rujukan. Yang pertama, daftar rujukan merupakan daftar yang berisi informasi tentang buku, makalah, artikel, atau bahkan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di sini rujukan itu merupakan suatu daftar atau keterangan lanjutan yang dapat kita kutip biasanya dalam pembuatan, biasanya dalam tugas-tugas buatan karya ilmiah, yaitu pada pembuatan makalah atau proposal biasanya ada daftar pustaka. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan cara menulis daftar rujukan itu bagaimana kita cara mengutip daftar pustaka. Jadi ini sangat penting sekali dalam penulisan tugas biasanya juga sangat diperlukan. Kemudian bahan-bahan yang dibaca tidak dikutip atau tidak dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung atau kontak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Dan di sini strukturnya itu harus lengkap. Jika hanya dibaca saja tapi strukturnya tidak lengkap, seperti tidak ada penulisnya, tidak ada halamannya, atau hanya merupakan satu cerita karangan, itu tidak akan dimasukkan ke dalam daftar rujukan atau daftar. Kemudian daftar rujukan itu secara berturut-turut mengikuti atau sistematikanya itu yang pertama nama penulis, yaitu urutan penulisannya itu nama akhirnya ditulis terlebih dahulu, nama awal, kemudian nama tengah tanpa gelar akademik, kemudian tahun penerbitan, misalnya tahun penerbitan buku yang kita itu pada tahun berapa, kemudian judul termasuk anak judul, kota tempat penerbitan yaitu di mana buku tersebut diterbitkan, kemudian ada nama penerbit contohnya penerbit Erlangga. Kemudian unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jadi daftar rujukan itu bisa dapat dari buku atau dari skripsi atau dari artikel. Kemudian nama penulis yang terdiri dari 2 bagian ditulis dengan urutan, nama akhir diikuti tanda koma. Artinya setelah penulisan nama akhir harus ada tanda koma, kemudian nama awal tersebut ditulis dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah nama akhir ditulis dan diberi tanda koma, kemudian masukkan nama awal, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Kemudian di sini ada beberapa penulisan atau sistematika penulisan jika rujukan tersebut berasal dari buku. Yaitu yang pertama, tahun penerbitan ditulis setelah nama, diakhiri dengan titik. Kemudian judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata heading. Ataupun di sini contohnya kata das. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda kedua. Jadi tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan. Di sini tidak menggunakan tanda koma atau menggunakan tanda kedua. Kemudian di sini ada cara untuk menulis rujukan dari artikel dalam majalah atau koran. Yang pertama, nama penulis ditulis paling depan diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata huruf. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan dicetak merah. Nomor halaman disebut pada bagian. Contoh, di sini ada contohnya.
Nalibroto, Unti, 16 Oktober, 2005 titik, wajah wayang kaum perempuan, titik, Republika, halaman 9 majalah Kepora. Kemudian di sini ada cara menulis rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi, yaitu nama penulis ditulis paling depan di tahun yang tercantum pada halaman, judul skripsi, tesis atau disertasi ditulis dengan cetak tulis diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis atau disertasi tidak diterbitkan, tidak dipublikasikan. Nama kota, tempat perguruan tinggi, nama fakultas serta nama perguruan tinggi. Oke, jadi kesimpulan dapat diambil dari materi kami tentang penulisan daftar rujukan, yaitu daftar rujukan tersebut dilakukan biasanya dalam sebagai seorang mahasiswa maka harus perlu mengetahui atau memahami materi tentang penulisan daftar rujukan, karena biasanya dibutuhkan dalam proses kuliah seperti pembuatan makalah, proposal maupun skripsi atau buku. Jadi sekian pemaparan materi dari guru kami. Tidak ada pertanyaan atau masukan soal kesempatan kami. Perkenalkan, saya Karina. Saya akan bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaan saya yaitu kenapa apa saja yang diakui dalam penulisan daftar rujukan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi biasanya kendala yang dialami dalam penulisan daftar rujukan itu biasanya orang yang mengutip daftar rujukan tersebut belum mengetahui tata cara pengutipan daftar rujukan. Biasanya kutipannya tersebut ada dalam bagian kemasan atau hasil, tapi di bagian daftar rujukan itu tidak dimasukkan. Kemudian mereka belum mengerti bagaimana penulisan daftar rujukan, seperti nama akhir ditulis terlebih dahulu, setelah itu baru nama awal, bukan nama awal terlebih dahulu baru nama akhir. Jadi di sini kendala yang paling utama itu kurangnya pemahaman para pembuat atau para pengutip yang berkaitan dengan penulisan daftar rujukan yang benar. Itu kira-kira jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara masih ada jawaban? Selanjutnya saya persilakan kepada teman Astri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan bertanya, apa yang akan terjadi jika suatu rujukan tidak dalam karya tulis tidak disertakan dalam daftar pustaka? Oke, jadi baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi biasanya kita sering mengenal yang namanya plagiarisme. Jadi di sini bagaimana jika kutipan seorang itu apalagi merupakan suatu karya tulis ilmiah dikutip dimasukkan ke dalam kemasan dan hasil, tetapi namanya atau penulis penerbitnya itu tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka, maka ini dapat disebut dengan tindakan plagiarisme. Maka dalam negara Indonesia biasanya itu ada hukum pidananya. Jadi tindakan-tindakan seperti ini harus dijauhi, dan tindakan-tindakan plagiarisme ini biasanya mengutip-kutipan orang atau bisa disebut dengan mencuri hasil orang atau ciptaan orang lain, tetapi merupakan suatu perbuatan tidak bertanggung jawab. Di mana di sini mereka mengambil kutipan, tetapi tidak memasukkan nama seseorang di bagian daftar pustaka. Maka jelas hal itu tidak boleh terjadi. Karena itu biasa disebut dengan plagiarisme atau merupakan suatu tindakan kejahatan juga. Jadi bisa dikenakan sanksi. Sekian dari jawaban mereka. Apakah saudara puas dengan jawaban tadi? Baik, sekian saja pemaparan